Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Hartati, mahasiswa jalur khusus Prodi Farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Di video kali ini kita akan membahas tentang Parenteral Drug Delivery System. Video kali ini sengaja dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengantaran Obat dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Julianus. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan mulai dengan pembahasan kita Parenteral Drug Delivery System. Yang pertama, kita akan membahas apa itu Parenteral Drug Delivery System. Berikut. Parenteral berasal dari kata Yunani para yang artinya di luar dan enteron yang artinya usus. Jadi parenteral artinya rute pemberian selain rute oral dan mengacu pada pemberian rute injeksi. Parenteral drug delivery adalah pemberian obat secara parenteral yang merupakan pemberian obat melalui injeksi atau infus. Sediaan parenteral merupakan sediaan steril. Sediaan ini diberikan melalui beberapa rute pemberian, yaitu intravena IP, intraspinal IS, intramuskular IM, subkutan SC, dan intrakutan IC. Adalah pembagian dari injeksi drug delivery system. Injeksi adalah larutan steril, emulsi atau suspensi. Dipreparasi dengan melarutkan, misalnya diformula dengan emulsi atau suspensi dari zat aktif dan bahan tambahan di dalam air atau dalam cairan tidak berair yang cocok, sehingga injeksi dibagi menjadi dua, injeksi terkontrol dan injeksi dispersi koloid. Untuk injeksi pelepasan terkendali atau injectable controlled release, formulasi depot injeksi dikembangkan dengan tujuan utama untuk mensimulasikan obat kontinu pemberian impuls IV. Ini sering mengakibatkan pengurangan dosis obat, penurunan efek samping, peningkatan kepatuhan pasien, dan peningkatan pemanfaatan obat-obatan. Formulasi depot injeksi dapat diklasifikasikan berdasarkan proses yang digunakan untuk melepas obat terkontrol sebagai berikut. 1. Formulasi disolusi depot terkendali. 2. Formulasi depot jenis absorpsi. 3. Formulasi depot jenis enkapsulasi, dan yang keempat formulasi depot jenis esterifikasi. Adapun pembagian dari injeksi drug delivery dapat dilihat dari gambar di atas, yaitu terbagi menjadi 3, injectable, implant, dan infused devices. Yang ketiga adalah beda bentuk injeksi solution atau larutan dengan disperse koloidal. Injeksi bentuk solution atau larutan adalah sediaan steril untuk kegunaan parenteral berupa larutan dalam air atau minyak atau pelarut organik yang lain yang digunakan untuk injeksi, atau berupa suspensi serbuk dalam media cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Sedangkan disperse koloidal adalah sediaan padat kering atau untuk dilarutkan atau cairan pekat, tidak mengandung dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain, dan larutan yang diperoleh setelah tambahan pelarut. Untuk perbedaan injeksi bentuk solution, larutan, dan disperse koloidal dapat terlihat pada tabel berikut. Yang keempat adalah beda injeksi drug delivery dengan liposom dan niosom. Untuk liposom dibentuk oleh molekul fosfolipid dalam lingkungan berair seperti pada gambar. Molekul fosfolipid amfifilik membentuk bilayer Muher tertutup dalam upaya untuk melindungi kelompok hidrofobik dari lingkungan berair sambil tetap mempertahankan kontak dengan fase berair melalui kelompok kepala hidrofilik. Sedangkan yang untuk niosom adalah vasikel surfaktan non-ionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan non-ionik sintetik. Struktur tipikal niosom disajikan pada gambar berikut. Yang terakhir adalah beda antara injeksi drug delivery dengan bentuk nanopartikel dan mikropartikel. Nanopartikel
Konsep nanopartikel lipid untuk pengiriman injeksi dikembangkan dari submikron ukuran emulsi parenteral oleh dan atau digunakan untuk nutrisi parenteral. Ini melahirkan ide enkapsulasi obat lipofilik menjadi tetesan minyak. Kelemahan yang terkait dengan emulsi submikron ini adalah viskositas rendah dari tetesan menyebabkan pelepasan cepat dan kerentanan aktivasi tergabung menuju degradasi oleh fase kontinu berair. Solid lipid nanopartikel adalah partikel koloid yang tersusun dari matriks lipid biokompatibel atau biodegradable yang padat pada suhu tubuh dan rentang ukuran pameran di antara 100 dan 400 nanometer. Berikutnya adalah mikropartikel, terbagi menjadi dua. Yang pertama mikrosfer. Mikrosfer adalah serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola dengan ukuran idealnya kurang dari 125 mikron. Larutan dalam air disuntikkan dengan jarum angka 18 atau 20. Polimer yang digunakan adalah biokompatibel dan dapat terbiodegradasi, misalnya PLA, PLGA, dan lain-lain. Mikrosfer magnetis telah secara khusus digunakan untuk menargetkan anti kanker, obat seperti dukurubicin ke tumor, dan sebagai agen diagnostik untuk magnetic resonance imaging. Kerugian dari sistem seperti ini termasuk kesulitan pemindahan dari target, juga kemungkinan degradasi obat dan perubahan bentuk kristal obat atau bentuk obat polimorfik. Yang kedua adalah mikrokapsul. Obat letaknya terputus di dalam cangkang polimerik dengan ketebalan terbatas dan pelepasan dapat dikontrol dengan disolusi, difusi, atau keduanya. Mikrokapsul berkualitas dengan dinding tebal, umumnya melepaskan obat-obatan pada ordenol. Steroid, peptida, dan antineoplastik telah berhasil diberikan secara parenteral dengan menggunakan pelepasan terkontrol mikrokapsul. Berikut adalah contoh dari sediaan parenteral drug delivery. Demikianlah video kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.